Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bisa dibawa mati menghadap Allah. Banyak yang sudah datang malam tadi, mulai jam 9, mulai iktikaf di sini. Jangan sampai tak bernilai di hadapan Allah, maka saya mengawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap majlis, kalau tidak disebut salawat, maka majlis itu anta najifah. Majlis bangkai busuk berbau. Majlis yang baik, dihadiri orang-orang yang sudah mandi pagi bersih. Tak ingin menjadi majlis bangkai, maka berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi yang pakai Sayyidina. Bagi yang tak mau, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak usah kelahi gara-gara Sayyidina. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Yang tak sayang kepada anak-anak, yang tak hormat kepada yang tua, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat bumi Minangkabau menghormati anak-anak perempuan, maka diangkat derajatnya perempuan di atas. Siapa yang mau naik derajatnya, naiklah kata. Begitu orang Minangkabau memuliakan perempuan. Anak-anakku, adik-adikku dimuliakan Allah. Adapun pemimpin, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, nan gadang indah di bau gala, nan ketek indah disabit. Namo insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan Haji Ir yang baru pulang dari Jakarta membawa pesan singkat, kesimpulan khulasatul qaul, umat Islam jangan meninggalkan politik. Ada tuan imam di Masjid Ketek di sebuah kampung. Lalu datanglah masyarakat mengadu, tuan imam, yo, itu nampaknya Pak Kades lah membuka lapak membuat tampek biliar. Kata tuan imam, ndak wa'ah. Yang penting hati awak bersih. Yang penting awak ikhlas. Yang penting hati jaga. Jagalah hati. Lah, ndak lama sesudah itu tuan imam, yo, nampaknya kinilah berkembang pula, ndak cuma main biliar, tapi sudah ada kupu-kupu malam. Ndak apa-apa. Kupu-kupu apa lo salah? Yang penting kita solat berjamaah. Dan penting awak berzikir. Ini kan tidak mengganggu masjid awak. Yo. Sesudah itu, tuan imam, yo, kalau ada perkembangan. Apanya nan kembang? Nampaknya orang kolah membuka cabang franchise pula. Ya tidak apa-apa. Justru neraka itu kan ramai dia ada orang itu. Dan penting awak menjaga kesolehan awak. Tak berapa lama orang pun sudah muak mengadu. Hari berganti, musim berubah. Akhirnya tuan imam pun membuka masjid. Karena jamaah sudah tidak lagi datang. Anak muda asyik main biliar. Laki-laki sudah pergi. Perempuan banyak mengadu. Tuan imam, suami kami tidak lagi pulang ke rumah. Sebab sudah habis direbut kupu-kupu malam. Maka tuan imam pun bangkit bergerak. Mari kita bangkit. Ditengok ke belakang, tak ada surang syi'ala naik. Saat itu ketika jihad dikatakan Allahu Akbar, semua orang tertawa mengejek. Allahu Akbar, ikon Allahu Akbar. Ikon Allahu Akbar. Lima kisah kau Pak Ustaz. Wallahu a'lam, apa pun tak tahu. Nan jaleh agak-agaknya bantua itulah. Maka kita mesti penting politik. Syarat negara ada 5. Pertama mesti ada pemimpin. Yang kedua ada rakyat. Yang ketiga ada batas wilayah teritorial.
Yang keempat, ada hukum sebagai standar ikutan, panutan, tuntunan. Yang kelima, sistem pemerintahan. Amerika, ada pemimpinnya, betul. Ada rakyatnya, ada wilayah kekuasaannya, ada sistem pemerintahannya, dan ada aturan undang-undang. Inggris, ada rajanya, Ratu Elizabeth, ada rakyatnya, orang Inggris. Ada wilayah kekuasaannya. Kerajaan Inggris bertetangga dengan Jerman, Perancis di Eropa. Ada sistemnya. Dulu monarki, mati raja, naik anaknya. Sekarang monarki habis, naik sistem Prime Minister, Perdana Menteri. Dia yang berkuasa. Sistemnya demokrasi setelah Renaissance abad ke-15. Lalu kemudian yang kelima, ada aturan yang dipakai. Itulah undang-undang kesepakatan orang banyak yang mereka atur. Maka apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pemimpin negara? Sekarang kita baca. Adakah yang lima ini dalam negeri Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah pemimpinnya? Ada. Siapa pemimpinnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rakyatnya? Ada Muhajirin, Ansar, Yahudi, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Itu yang dikatakan Pak dan Dim tadi, mewakili Pak dan Rem, bahwa indah kebersamaan. Ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik, ada rakyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah hukum yang dipakai? Ada Al-Quran, sunnah Rasulullah. Adakah sistem pemerintahan yang dipakai? Ya. Apa yang dipakai? Syura, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Adakah wilayah kekuasaan? Ya. Dari mulai Yaman sampai perbatasan negeri Syam. Wilayah satu kepemimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang berkewarganegaraan Amerika menulis buku, judul bukunya 100 Ranking Most Influential Person in History. 100 ranking, 100 ranking tokoh. Influential person, tokoh paling berpengaruh in history dalam sejarah. Dibuatnya nomor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama penulisnya? Michael H. Dari namanya Michael H. Hart. Dari Lubuk Baswong sampai ke Pariaman, ada nama orang Michael H. Hart. Michael H. Hart, dari namanya kita sudah tahu. Michael H. Hart ini orang pasti tak mandi wajib dan tak bersunat. Tapi nyobwe nan patamo namo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Mengapa hendaknya buat nama The Moses? The Moses itu Musa. Karena kata dia Musa tidak sampai ke Palestina. Dari Mesir menyeberang Laut Merah sampai di perjalanan mati. Meninggal Nabi Musa. Perjalanan itu dilanjutkan oleh muridnya Joshua. Orang Arab menyebutnya Yusha. Mereka menyebut Joshua yang ikannya diobok-obok. Kenapa tidak the Jesus Christ? Mengapa bukan Yesus nomor 1? Karena ketika Yesus menghilang, murid-muridnya pun kocar-kacir. 300 tahun murid-muridnya menjadi santapan singa gladiator. Bertempur orang dengan singa. Lalu siapa yang akan dijadikan makanan singa? Pengikut Kristus diambil oleh Raja Romawi. Sampai akhirnya ada seorang kaisar yang masuk agama Kristen. Dia adalah Kaisar Konstantin yang mendirikan kota bernama Konstantinopel untuk mengenang namanya. Ambogo kalau membuat kota akan membuat nama kota Somadinopel. Begitu penderitaan mereka. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia meninggal dunia, Madinah Al-Munawwarah lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Al-Madinah Al-Munawwarah, terang berkilau cahaya.
macam Masjid Raya Minangkabau. Dek duit lampu. Kita doakan semoga terus terang benderang insya-Allah. Munawwar. Makanya orang Mesir kalau bersuaju awak munawwar ya akhi, munawwar, munawwar, terang benderang berkilau cahaya. Ambo kagum je Ustaz Somad kesek jamaah. Manga ambo lihat foto Ustaz selalu berkilau cahaya. Apa ndak berkilau lampu blitznya tarang mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad memegang tampuk kekuasaan politik. Siapa yang mengatakan Islam tidak ada urusan politik, Islam hanya ngurus kaki kiri masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Islam hanya mengurus doa tidur malam, bismika Allahumma ahya wa amut. Islam hanya mengurus masalah ini orang otaknya miring. Sedangkan tapak kaki diurus minum. Tiba-tiba datang lalat. Maka ada istilah pening lalat. Kenapa pening lalat? Lalat pula macam tidak ada tampek mendarat lain. Masuknya ke dalam kopi. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum. Kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyumishu, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an. Salah satu sayapnya membawa penyakit bakteri. Wa fil ukhra syifaan. Tapi sayap yang lain ada penawar. Celupkan, habis itu buangkan. Minum. Ambon tak sanggup. Kalau adonan sanggup, minumlah. Apa maknanya? Sedang lalat masuk ke tampek air minum awak diatur oleh Islam. Apalagi negara. 13 tahun di kota Makkah tidak ada kekuasaan Muhammad, lemah. Maka Nabi tak pernah solat berjamaah. Nabi pernah solat di samping Ka'bah. Allahu Akbar. Waktu duduk tasyahud at-tahiyatul mubarakatus, datang Abu Jahal, Abu Lahab mencekik lehernya. Mereka sungkup pakai kain hitam. Mereka siram kotoran ontak. Tak pernah Nabi solat berjamaah. Maka kalau nanti ada kawan, sahabat, tetangga, kerabat, jamaah, bapak ibu tak pernah solat ke masjid, jangan suudzon. Dia masih periode Makkah, takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya dia ke masjidnya malam aja, maghrib aja. Zuhur ndak ke masjid, asar ndak ke masjid. Mas kau awak tanya, mana aku ndak ke masjid? Ambo khawatir dicekik di Abu Jahal. Tapi sesudah sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia yang menjadi imam sampai meninggal dunia. Beberapa hari waktu sakit barulah digantikan oleh Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi sebelum itu dia yang menjadi imam. Allahu Akbar. Selesai solat miringnya ke kanan. Hadis riwayat Muslim, Nabi miring ke kanan. Datang lo anak ibu bertanya ke amak, mak, yo, manga imam awak miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena jamaah ingin dapat barokah sebelah kanan. Ambil barokah. Barokah sebelah kanan. Tapi kadang awak calia imam awak selepas sembayangnya maduk ke awak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jangan permasalahkan imam menghadap kemana selesai solat. Yang penting selesai solat. Bukan waktu solat tunjuk ke kanan. Nah, itu masalah. Selesai solat Nabi maduk ke jamaah. Di apa Nabi menghadap ke jamaah? Kini banyak imam selesai sembahyang menghadap ke jamaah. Tapi nyo menunduk. Di apa nyo nunduk? Inyo grogi mak memencaliaknya. Nabi dulu selesai solat berjamaah. Nabi melotot sambil memantau. Asyahidun fulan. Asyahidun fulan. Asyahidun fulan. Asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mengapa tidak datang solat berjamaah? Ikolah hadis yang tidak pernah ambo amalkan sampai kini. Walaupun sekali. Tidak pernah ambo solat di masjid dekat rumah ambo. Selesai sembahyang ambo tanya. Mana sebulan? Mana sebulan? Mana sebulan? Mengapa tidak Ustaz amalkan? Ambo tidak ada kuasa. Kalau ambo tanya mana sebulan? Ya tidak ada. Emang Ustaz mau apa? Emang masalah buat lo? Awak tidak ada kuasa. Cuba kalau Pak Dan Rem jadi imam. Allahu Akbar. Selesai solat dia tanya. Mana sebenarnya? Mana sebenarnya? Mana? Orang takut. Ini pistolnya basi.
Awak pistol lain. Nah, takut orang. Begitulah kalau awak punya kekuasaan. Ustaz ceramah bicara politik, kekuasaan. Lalu kami ibu-ibu kau untuk apa mandang aku? Ayolah awak pulang lagi si ibu. Ibu berperan, kenapa? Anak-anak yang akan jadi jenderal, yang akan jadi kapolri, yang akan jadi danrem, yang akan jadi panglima, anak-anak itu langsung dari planet Mars atau singgah dulu ke Tampek Transit? Singgah dulu ke transit sampai ibu 9 bulan 10 hari. Maka disitulah peran ibu. Itu maka ibu ditempatkan di tempat yang tinggi. Allahu Akbar. Masuk Ustadz Jalfatullah banyak dan Allahu Akbar. Mentang-mentang Ambokuri tidak ada Allahu Akbar. Maka banyak pula. Maka ibu kalau sedang mengandung anak, bercita-citalah disapu kepala anak. Oh, sudah berapa bulan? Iya, calon Kapolda. Iya, calon danrem. Calon presiden. Kalaupun marah jo anak, siko sebentar gubernur, siko sebentar gubernur. Siko sebentar wali kota, siko. Jangan siko sebentar hantu. Maka banyak orang heran kini, mana anak abu tu semacam hantu-hantunya. Apa dah hantu amaknya kuntilanak? Di masjid iko ibu bapak nan susah menghafal Asmaul Husna, tinggal angkek kepala baca. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Aku dari tadi matuamu mencalik kata. Apa nan Ustaz calik? Di mana mbuamu ya Somad? Ya Somad. Itu bukan nama ambo. Dikritik dek Ustaz Jalfatullah. Jangan lagi panggil Ustaz Somad. Ustaz Abdus Somad. Kalau payah menyabiknya panjang, saya tu puas. Ustaz Abdul Somad. Ada pula nan membuat kirim WhatsApp fuas. Apa fuas kok? Fans Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Jadi ibu-ibu punya peran memimpin, membimbing calon-calon pemimpin. Setelah anak bisa diajak ngobrol, anakku, aku kandung engkau 9 bulan 10 hari. Aku susukan engkau 2 tahun. Aku tak ingin punya anak calon penghuni neraka jahanam. Mungkin Ustaz berceramah hendak masuk ke telinganya. Tapi kalau ibu yang menasehati, luar biasa. Berapa banyak jenderal bintang 5, berapa banyak ustadz ulama dan kiai buya. Mereka takut hanya kepada siapa? Kepada ibu, kepada ibu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Nangka ampe abuka, bapak. Sehebat apa bapak? Setegap apa bapak? Bapak cuma dapat abuka. Tapi ibu 3 kali. Saya belum pernah menasihati anak saya. Anakku, kau mesti berbakti kepada ayahmu, ayahmu, ayahmu. Tidak ada hadisnya. Ibumu, ibumu, ibumu. Itu makanya ibu itu bukan itu makasihnya. Ibu itu tetap satu. Kau banyak. Kadang ustaz kau berceramah sampai pulang ke rumah diplesetkan dek jamaah. Manga udah bertambah. Kan ibu 3 kali disabik Nabi. Ibumu, ibumu, ibu. Dapat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, manga ibu-ibu tu nan katanya lemah mendapat 3 kali. Dek apa awak nan perkasa sekali? Ibu nampaknya lemah, tapi dia pernah mengalami 3 peristiwa luar biasa. Nan pertama melahirkan, nan kedua menyusukan, nang ketiga mengandung. Mengandung, menyusukan, melahirkan. Kalau ada apa-apa nan ingin dapat 3, acubolah nang ketiga. Pulang dari siko, balik ke Lapo, Karambia, ikik di kepala. Ikik. Agak 9 bulan 10 hari. Ingin pula merasakan melahirkan, telan ke Lapo kau bulat-bulat. Akan luarnya balik sekali lagi.
Berapa banyak perempuan meregang nyawa mati saat melahirkan. Sekarang baru enak, sudah ada sesar. Sekarang perempuan sikit-sikit sesar, Bang. Sesar. Sekarang melahirkan macam buang ingus saja. Lahir. Dulu luar biasa. Maka berpikirlah ke depan. Mendidik anak-anak kita supaya bisa menjadi merebut. Sudah terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Kenapa gelap? Kenapa bupati begini? Kenapa gubernur begini? Kenapa wali kota begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Terlalu banyak. Kita mulai keluarga Islami hijrah total. Menikah. Anak-anak muda yang belum menikah. Kalian cari perempuan dengan niat. Anakku mesti menjadi pemimpin masa depan. Allahu Akbar. Anak muda kok pantang dipancing. Pancing bangkitnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sesuailah kalau lah Allahu Akbar, jangan pacaran-pacaran lain. Ya kok Allahu Akbar balik dari situ. Itulah Allahu Akbar tadi Pak Ustaz. Suka-suka sebentar. Tadi Allahu Akbar apanya? Kok pacaran syariah Pak Ustaz. Mana lo ada pacaran syariah? Gerakan pemuda hijrah. Say no to bonceng. Ini ada bonceng-bonceng lagi. Makanya Ustadz Felix menulis buku. Udah putusin aja. Buanglah mantan pada tempatnya. Buka HP sekarang juga. Cari namanya. Delete. Buka HP sekarang juga. www Facebook. Buka. Cari namanya. Unfriend. Putuskan. Masalah kita laki-laki memutuskan tak apa-apa. Dia udah babak belur Pak Ustadz. Kacau Pak Ustadz. Putuskan dengan cara yang baik. Oh Adinda, ya. Nampaknya aku tak bisa melanjutkan karena aku ingin menjadi pemimpin negeri ini. Andai pun punya anak, tak ingin aku merusaknya dengan dosa. Jangan sampai hubungan kita rusak. Maka sejak ini kita putus. 5 tahun lagi aku akan datang ke Pinang kau dengan bismillah. Apa jawab dia? So sweet. Begitulah kalau mau merubah negeri ini lewat politik, politik, politik. Kalian yang kuliah di Fakultas Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, lakukan. Jangan dibagi dua. Kalau belajar di IAIN dapat pahala. Institut Agama Islam Negeri, belajar syariah, belajar usuluddin, belajar tarbiyah, belajar adab, lughah Arabiyah, dapat pahala. Belajar politik tak dapat pahala. Belajar SHMH masuk neraka. Akhirnya anak-anak yang belajar di SHMH, sarjana hukum, master hukum, dilema. Setiap masuk kelas, neraka, 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 neraka. Ustaz Somad, ya. Saya sudah selesai S1, SH. Apa pendapat Pak Ustaz? Lanjutkan titel S2 MH. Tapi ini bukan hukum Islam Pak Ustaz. Mantap, lanjutkan kau belajar hukum Belanda itu. Nanti S3 kau lanjut ke Leiden University. Pulang doktor hukum, doktor SH, MH, SH, MH, PhD, Doctor of Philosophy, S3. Kau buat lembaga bantuan hukum syariah. Siapa yang tanah ulayatnya dirampas perusahaan yang kuat, punya backing, siapa yang menolong? Engkau yang akan menolongnya nanti. Allahu Akbar. Kalau Abdul Somad dikriminalisasi, diejek, siapa yang akan membela dia kalau bukan kalian? Tadi kami sudah foto. Selama ini ambo berfoto sama sahabat kawan. Itu maka diejek mereka di internet. Caci maki, sumpah serapah, bully kebuli. Tapi tadi ambo di ceramah di bumi Minangkabau. Berfoto sebelah kiri dan kanan. Tak tanggung-tanggung. PM. Selama itu ada je ambo berfoto je PM. Pedagang molen. Kalau itu enggak polisi militer. Wah, tinggi lebih 2 meter di atas kamu. Ambo ingin nangkit ke bahunya, enggak mungkin. InsyaAllah, alun di-upload lah. Kalau di-upload, insyaAllah agak berkurang orang membuli ambo. Allahu Akbar. Anak-anak muda yang latihan berotot, yang tegak, ikut kalian tempat olah tubuh otot. Oh, tapi jangan melambai. Kau banyak aja tampe otot itu ambo sangko jantan. Di mana? Sana. Bencong, homo, hombreng, LGBT. Ingin jadi pemimpin Islam, diminta ceramah. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Gubernur, dari Bapak Bupati, dari Pak Wali Kota. Kepada jamaah semua. Tegarlah, Allah Akbar.
Begitu ke depan. Kalau umat Islam tidak peduli politik, maka umat Islam akan dipimpin politikus yang tak peduli kepada Islam. Ke depan, mesti kita pedulikan Islam ini dengan apa? Yang punya kampus, kampusnya peduli Islam. Betul apa betul? Yang punya rumah tangga, kepala rumah tangganya peduli Islam. Saya tidak mau hanya kesannya bagaimana jamaah pengajian tadi di Masjid Raya Sumatera Barat. Kenapa? Macet. Bagaimana keadaan tadi? Tengok nih foto kami. Wow, foto. Di bumi dipijak, di sinan awak berkodak. Foto tu bagus. Yang sana ambil foto kemari, yang sini ambil foto ke sini, dari sini foto ambil ke sana, sebar, like and share. Begini orang Minangkabau mengaji. Hari libur, hujan, enaknya nonton-nonton, makan, tidur, berselimut di rumah. Tapi tidak begitu orang Minangkabau. Allahu Akbar. Ini negeri-negeri pejuang. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku para guru-guru kita. Sebut dalam bidang disiplin ilmu apa saja. Ada di sini. Bidang ilmu fikih. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Bidang tafsir. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Tafsir Al-Azhar. Bidang hadis. Gelarnya bukan doktor, bukan LC, bukan MA, bukan. Apa titelnya? Musnidud dunia. Ahli sanad dunia. Datang dari sini. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Musnidud dunia. Jabatan terakhir rektor Darul Ulum di kota Makkah Al-Mukarramah. Meninggal tahun 1990. Ini negeri ulama. Harus kita pertahankan. Harus kita tingkatkan. Yang punya tanah. Buatkan sekolah MDA. Pondok pesantren. SDIT. SMPIT. SMAIT. Alhamdulillah. Tadi selesai tausiah. Saya diajak sarapan. Selesai itu dikatakan Bapak Fulan. Nanti akan berdiri di sini Pak Ustadz. Apa? Hotel syariah. Ini gerakan kita. Allahu Akbar. Udah di mana kini? Ambo di Padang. Di mana menginapnya? Di hotel syariah. Tenang hati istri. Udah di mana kini? Di Jakarta. Di mana menginap? Alexis. Pun tak stres ya. Oleh sebab itu maka solusinya adalah politik. Berbuih-buih mulut Ustaz. Mungkar, tegak berdiri. Tapi begitu aneh, kekuasaan naik ke atas hanya dengan satu tanda tangan. Selesai. Asal katehnya, habis kateh. Ke bawah, anda tahulah entah apa. Begitulah kekuasaan. Maka tolong agama Allah dengan kekuasaan. Selagi tanda tanganmu masih lagu, pakailah. Jangan setelah menggeletar baru datang ke Ustaz. Ustaz, apa yang bisa kita buat untuk menolong agama Allah? Dah lah Pak, baca-baca je lah Yasin untuk mati. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya semangat ini kenapa? Anak-anak muda di depan. Anak muda. Allahu Akbar. Andailah ambo lihat nanti woko orang-orang tua, maka judul ceramah ambo berikut ini yang akan kita kaji adalah 5 langkah menghadapi sakaratul maut. Tapi banyak juga orang tua yang datang orang tua di sini, tapi jiwanya jiwa muda semua. Memang casingnya 80-70, tapi signalnya 7 batik. Luar biasa. Mereka lah yang membangkitkan semangat anak muda. Sedangkan kami adalah tua saja semangat datang pengajian. Apalagi kalian anak-anak muda. Tidak pernah orang Minangkabau mengenal usia tua. Buya Hamka di usia tuanya. Ketika itu belum ada kata teroris. Zaman Buya Hamka tak ada kata teroris. Tapi ada istilah lain. Apa namanya? Apa namanya? Zaman Buya Hamka punya istilah khusus, yaitu komando jihad. Ingat itu. Apa namanya? Komando jihad. Ada penceramah dituduh. Itu komando jihad tuh. Itu komando jihad tuh. Tangkok. Datang Buya Hamka. Tidak ada komando jihad. Kalau memang ada komando jihad, akulah orangnya. Dipukul Buya Hamka meja. Akulah orangnya.
lepas topi Buya Hamka, naik darah tingginya, meninggal dia sebagai syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati berjuang menegakkan agama Allah itu mati. Mereka tak pernah mati. Buya Hamka tak pernah mati di hati kita. Betul atau tidak? Andai mati saya, dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin. Orang yang saya penasaran pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Buya Hamka. Saya bermimpi nanti saatnya akan jumpa dengan Buya Hamka. Disitulah dengan Nabi Muhammad, ambulah siapkan bahasa Arab. Kaifa haluka ya Rasulullah. Dengan Buya Hamka, wa akaba Buya. Ambo memang ngefans mana aja Buya. Buku Buya ambo baca, tafsir Buya ambo baca, tafsir. Ambo biasa kalau membaca buku di oto, di mobil, mabuk, mual. Tapi waktu baru beli buku tasawuf modern, ambo baca. Sampai beberapa halaman, bisa tidak mual. Ternyata luar biasa karomah Buya Hamka itu. Disitulah saya baca. Saat dia ditangkap, ditunjuk pakai tangan kiri. Hei Buya Hamka pengkhianat. Hei orang mau menjual Indonesia. Hei anti negara kesatuan NKRI. Apa kata Buya Hamka? Aku dimeninjau sebagai datuk. Datuk orang terhormat dalam bidang suku Minangkabau. Sedangkan dalam bidang agama titelku doktor dari Al-Azhar University. Ini penghinaan luar biasa. Dikatakan bersekongkol dengan Tuanku Abdul Rahman. Ingin menjual negara. Pengkhianat. Sampai Buya Hamka menengok ada pisau silet di tepi dinding penjara. Apa kata setan berkata, Hamka, ambil pisau silet itu. Potong ke urat nadimu. Tak ada guna kau hidup. Kau mati saja, mati saja, mati saja, mati saja. Apa maknanya? Beli buku tasawuf modern. Beli buku tasawuf modern. Renungkan dalam hati. Andai terjadi ini, maka sejarah berulang, musim berulang, hari berganti. Dunia ini isinya itu-itu saja. Dulu pernah ada orang teraniaya. Siapa namanya? Siapa namanya? Habil. Musuhnya? Kabil. Dulu ada orang teraniaya. Siapa namanya? Ibrahim. Musuhnya? Namrus. Dulu ada orang baik teraniaya. Siapa namanya? Musa. Musuhnya? Fir'aun. Dulu ada orang baik teraniaya. Namanya siapa? Isa. Musuhnya? Herodes. Dulu ada orang baik teraniaya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuhnya? Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Laib. Oleh sebab itu kalau ada orang, tak usahlah perjuangkan kebaikan itu. Kita hidup enjoy aja, friend. Tak usah ngapailah hijrah-hijrah. Alah nantilah udah agak tua baru kita taubat. Saudaraku, dunia ini isinya dua, baik dan buruk. Dulu ada Kabil, ada Habil, ada Kabil. Ada Ibrahim, ada Namrus. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Isa, ada Herodes. Ada Muhammad, ada Abu Lahab. Yang keenam siapa? Ada aku dan ada kau. Hidup adalah memilih. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha. Pilih. Fujur. Wa taqwaha. Kita berada di simpang jalan. Pilih jalan fujur atau jalan takwa. Siapa yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jalannya. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotori hatinya. Berada di simpang jalan. Hidup adalah pilihan. Menjadi orang Minangkabau pilihan atau dipilihkan? Dipilihkan. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas. Kau mau jadi apa? A. Arab. B. Batak. C. Cino. Tidak pernah. Menjadi orang Minangkabau adalah dipilihkan. Allah memilih. Tapi menjadi orang yang mengikut jalan Allah. Maka kita memilih. Tadi pagi anak-anak muda sudah diajak pacarnya. Bang, udah. Kini kan hari libur, hari Ahad. Kita jalan-jalan tepi pantai ya. Ah, tak usahlah, kan hujan. Kalau gitu kita cari hotel Melati 150 plus sarapan pagi. Tidak perlu pakai surat nikah. Tak perlu, yang penting jalan kita enjoy. Tidak, aku sudah hijrah. Hari ini, pagi ini, aku. Saat itu kau sudah bersihkan. Ayolah, sekali-sekali aja ini perjalanan terakhir sebelum kita taubat. Tidak. Nanti aku yang bayar. Oke lah. Ternyata hijrahmu hanya karena kau tak punya materi. Oleh sebab itu maka hijrah total. Adapun sekarang
Ini adalah anak-anak gadis calon-calon melahirkan pemimpin umat Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Ini adalah anak-anak lajang yang masa ke depan bibit yang baik akan disemai di tanaman yang baik, di tanah yang baik, bibit baik, di tanah yang baik. Akan tumbuh bunga mawar harum semerbak, ditengok dari jauh indah bukan main, didekati dicium harumnya luar biasa. Tapi dari tanah tandus, tanah kering, tandus, yang tumbuh adalah pohon kaktus. Ditengok tak sedap, didekati dicium, hidung-hidung meletus. Oleh sebab itu maka kita jaga ini dengan baik. Ibu-ibu yang sudah mendidik anaknya baik. Kenapa bisa seramai ini tak ada anak yang menangis? Ini kan luar biasa. Entah dibawa lari turun langsung Allah. Kadang ambo berceramah anak-anak lari-lari lumpek-lumpek. Ustaz, malu ambo membawa anakku pengajian. Kenapa bu? Inilah tengoklah bosan lari. Tapi anak-anak tenang. Tenang. Kenapa? Karena waktu ibunya hamil dulu dia baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Sekarang mana ada lagi ibu-ibu berselawat? Kucing garong, kiang racun. Kabi kaci, kabi gam, kuc-kuc hutahi. What can I do for you? Hancur generasi ini. Jadi ibu jangan nanti pulang. Apa judul pengajian Ustaz Somad tadi? Entah urusan politik. Menyesal kami datang. Kok tahu cerita politik tak usah datang tadi. Ibu berperan. Karena semua tokoh-tokoh itu lahir lewat rahim baru sampai ke dunia. Ada satu yang tak lewat rahim. Nabi tak kita bahas. Manusia biasa yang tak ada mukjizat. Yang tidak lewat rahim Mr. Bean. Nggak langsung aja turun dari atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sekarang masalah politik ini bagaimana? Ambil paku, masuk ke ruang luber, bebas umum rahasia, coblos bismillah dengan nama Allah. Aku Abdus Somad hamba Allah memilih orang ini layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Pilihlah. Apa yang ditusuk terserah, matonya, telingonya, hidungnya. Orang ini layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Tak boleh minum tagak. Jadi jangan sangka sekedar mengambil paku lalu mencoblos gambar. Ini kan sekedar permainan. Bukan. Ini kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Berzina, dosa besar. Mencuri, dosa besar. Sihir, santet, dosa besar. Tapi ada dosa terbesar di antara yang besar. Apa itu? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Berapa kali kita memberikan kesaksian palsu? Kapan itu? Mencoblos adalah pemberian kesaksian. Maka sebelum mencoblos, pilihlah orang yang betul-betul layak. Ingat, 2018 pemilihan bupati, wali kota, gubernur. 2019 calon anggota legislatif, presiden. Maka saat itu kita sedang bersaksi. Bismillah, Allahu Akbar. Dengan istikharah politik. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli. Yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Ibu coblos siapa tadi? Ambo mencoblos nan gamba iko, Pak Ustaz. Manga gamba itu nan dipilih. Sebab ambo setiap pejam mata istikharah memang nampak ambo gambainya. Kenapa gambar dia yang selalu nampak? Sebab inyolah datang ke masjid kami membawa rebana satu set. Jam dinding 2. Baju kaos 3 pasang. Maka namo gambar inyo sajalah nampak di ujung mata, Pak Ustaz. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah bolak-balik dikatakan tauhid. Allahu Akbar. Tapi kenapa kita mengkhianati tauhid? Qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Rakaatnya 2. Ditentukan Nabi. Ayatnya pun ditentukan Nabi. Tak ada solat yang ayatnya ditentukan Nabi. Qabliyah subuh ditentukan Nabi. Rakaat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. La
a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum. Silakan sekantor sama Kristen, silakan bertetangga dengan Katolik, silakan berkawan bersahabat dengan Jarjit dan Meme. Upin Ipin tak pernah dilarang oleh neneknya berkawan dengan Jarjit. Jarjit Muslim apa non-Muslim? Non-Muslim. Meme non-Muslim. Dengan Bang Saleh hati-hati. Bang Saleh ini agak melambai sedikit. Kita tidak pernah. Beraneka ragam itu indah. Ada merah, kuning, kelabu. Tapi ingat, kalau sudah masalah keberaneka ragaman, oke. Itu jangan dengarkan ceramah Ustaz Somad. Somad itu radikal. Saya memang radikal. Karena selalu minum kopi radik. Ustaz Somad itu ekstrim. Saya bukan ekstrim. Es krim, lembut dan manis. Siapa bilang kami kuliah Ambo di Mesir, ngontrak rumah. Ambo tidak tinggal di asrama. Ambo tidak tinggal di Wisma. Ambo tinggal mengontrak rumah. Nama tuan rumahnya Baba Yosef. Yosef namanya, bukan Yusuf. Yosef. Datang kami membayar uang rumah. Buya, Baba, ini kami bayar uang sewa rumah. Ya, kata dia. Tunjuknya. Allah ma'akum. Rabbuna ma'ak. Tunjuk. Palang salib dia tengok. Kristen Koptik. Sampai akhirnya kami pun datang menghadap. Baba, ya kami mau ini. Gara-gara dia menaikkan sewa rumah. Kalian anak Indonesia sudah bertahun-tahun sewa rumah saya. Sewa rumah tak pernah saya naikkan. Bulan ini naik. Kenapa? Anak musab di saratan. Ambo kanai penyakit saratan. Bahasa Inggrisnya cancer. Apa cancer? Kanker. Ambo kanai kanker. Jadi perlu duit banyak. Kalian anak Indonesia sewa rumah tak pernah naik. Datang kami menghadap. Baba Yosef. Sewa rumah naik. Maka kami pindah. Karena kami lebih parah lagi dari kanker. Apa dia? Krismon. 98. Ambo berangke. 99. Krisis moneter. $1 yang sebelumnya 2.000 menjadi 20.000 melambung. Maka kalau Baba Yosef menaikkan sewa rumah, kami cari rumah yang lain. Republik Indonesia sudah menyiapkan kapal tempur tak pakai kursi untuk menyambut mahasiswa Indonesia. Pulang sajalah ke kampung halaman. Tak ada lagi beasiswa. Tapi orang Mesir berkata, selama kami masih hidup, tidak boleh satu anak Indonesia pun pulang. Hidup kita sama-sama susah di sini. Mereka berikan itu mie, mereka berikan minyak, mereka berikan bantuan. Setiap bulan kami mendapat bantuan. Tidak dilihat sukunya, tidak dilihat bangsanya, tak dilihat suku dari mana, tak dilihat asal daerahnya. Mesir dengan kita jauh. Satu di Asia, satu di Afrika, satu Arab, kita Minangkabau. Tapi semua disatukan oleh La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang membuat kita bersaudara. 4 tahun saya di Mesir, selesai barulah pulang. Datang membawa ijazah LC. Siapa yang punya ijazah LC? Yang dulu ikut tes Kementerian Agama, disediakan tiket pulang. Ambo khawatir. Ini kalau pulang tiket dari Kairo cuma sampai Jakarta. Dari Jakarta ke Pekanbaru Riau naik apa? Aku mau tanya. Hadhihi tazkarah. Ini ijazah tiket ini sampai mana? Sampai Jakarta apa sampai Riau? Kata dia, ada tak airport di belakang rumah kamu? Kalau ada, turun pesawat tuh di situ. Begitulah mereka mengelola. Mesir bukan kaya macam Saudi Arabia. Mesir tidak kaya. Mesir susah. Tapi kenapa? Pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, pengelolaan 73 negara belajar. Bebas, beasiswa semuanya. Luar biasa. Bahkan kami mendapatkan beasiswa. Tiket pulang, makan gratis, diberikan uang saku, diberikan. Ini luar biasa. Maka ke depan, walaupun pemimpinnya tidak Islami betul. Tapi ada ulama yang mengontrol. Alhamdulillah. Ambo di Pekanbaru. Tapi tetangga kami ada kabupaten namanya Siak. Kabupaten Siak itu 2005 baleh zakatnya 10 M. 10 miliar. Maka waktu ambo diundang ceramah ke Aceh Barat. Mau labuh. Ambo bawa cerita 10 M. Kami di Riau. Ada kabupaten Siak. Zakatnya 10 M. 2015. Selesai pengajian. Datanglah ketua BAS Aceh Barat.
Berapa tadi Pak Ustadz? 10 M. Kami 5 baleh. Ambo pun terduduk diam. Kepelajaran penting Abdul Somad. Beko ditampek orang, tanya dulu bara. Kalau nyo kece ampek, baru naikkan bendera awak. 5 baleh. Tapi kalau kece orang 5 baleh, awak anyang saya lah. Ustadz bolak-balik ceramah, naik ke atas mimbar. Bayar zakat! Bayar zakat! Bayar zakat! Selesai khutbah, ditanya oleh orang, apa ceramah khutbah Ustadz tadi? Entah, tak dengar dia, Mbok. Tapi begitu kekuasaan, tak pernah ceramah. Cukup dengan tanda tangan perda zakat kepada seluruh PNS, BUMN, pegawai, guru. Bayarlah zakat, potong 2,5%, maka terkumpul 10 miliar. Bahkan di Kabupaten Agam, itu lebih besar lagi daripada 10 miliar. Allahu Akbar. Maka ke depan, kepemimpinan politik harus dipegang oleh. Tapi jangan anggap, jangan karena takbir Ustadz Jalfatullah tadi cameh. Oh, iko kalau lah naik orang Islam beko dibuatnya potong 2. Potong ngateh, potong bawah. Potong ngateh, zakat, potong bawah, khitan masal. Islam tidak pernah keras. Kalaulah Islam main bantai saja, tidak akan ada gereja di Kairo. Bapak pergi ke Kairo. Tegak berdiri. Kenapa? Sudah ada sebelum Islam datang. San Catherine, sebelum Ammar bin As datang ke Mesir, membuktikan Islam tidak pernah menghancurkan, membinasakan. Di negeri bernama Irak, Al-Iraqi dari Irak, Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi dari Baghdad. Sampai sekarang ada. Kenapa? Sebelum Islam datang, sudah ada gereja. Maka tegak berdiri. Ini pula hebatnya masyarakat kita Minangkabau. Ketika Islam datang ke Mesir, ada yang tak masuk Islam. Ketika Islam datang ke Irak, ada yang tak masuk Islam. Mesir namanya Kristen Ortodok Koptik. Suriah, ada yang tak masuk Islam. Namanya Kristen Ortodok Maronit. Tapi ketika Islam datang ke bumi Minangkabau, semuanya serentak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalau sudah disebut Minangkabau, Minangkabau adalah Islam. Kalau ada orang Minangkabau yang tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ustaz-ustaz, jangan menggunakan kata-kata provokatif. Jangan menggunakan kata-kata keras tak tentu arah. Kita cinta NKRI, kita jaga. Yang kita ajak ini anak kemanakan kita. Saudara-saudara kita, mari mengaji, hidupkan masjid, mari ke Islam. Jangan tinggalkan Islam. Bahwa ada orang yang tertarik, silakan datang masuk Islam. Saya baru pulang dari Aceh langsung kemari. Salah satu sahabat ceramah di Stockholm. Tempatnya dulu Daud tempatnya dulu pejuang Hasan Tiro. Ternyata ada satu masjid Aceh di Stockholm. Non-Muslim silakan masuk. Masjid Aceh Stockholm. Masyarakat Aceh membuat sebuah komunitas. Diundanglah orang Aceh berceramah. Ada satu masjid di sana. Masjid nasional. Masjid siapa saja boleh masuk. Orang Aceh termasuk salah satu pegiatnya. Ini unik Pak Ustadz. Kenapa? Masjid di Stockholm boleh azan. Boleh azan keluar. Masjid lain tak boleh. Tapi masjid ini boleh keluar. Kenapa? Mendapat penghargaan. Dapat meminimalisir angka bunuh diri kematian. Ternyata orang-orang barat ini mudah stres. Nyesel stres, naik ke gedung tinggi, terjun, mati. Pakai mobil mewah. Mereknya tak tanggung. Bamim wow. BMW. Naik Mercy, tapi stres. Stres, digasnya sambil minum, mati. Tapi begitu mereka masuk ke masjid, mendengar ceramah, belum sholat, mereka mendapat ketenangan. Mereka masuk ke dalam masjid, mendapatkan ketenangan. Akhirnya apa yang terjadi? Maka orang-orang yang tadi mau mati, tak jadi mati. Memang agama Islam ini luar biasa. Orang kaya tak bertuhan, stres. Naik mobil tak bisa tidur. Orang Islam naik metro mini itu tidur. Mereka tak punya anak. Menikah tak mau. Takut. Takut mengandung, takut melahirkan, takut punya anak, takut stres, takut depresi, takut darah tinggi, diabetes mellitus. Stres. Orang Islam tak.
makan kangkung, makan sambal belacan, makan tidur, makan tidur, makan tidur, hujan 10 anaknya. Luar biasa. Siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hati? Maka kalaulah Islam ini tampil dengan gaya menarik, maka kita menjaga keutuhan, menjaga kebersamaan. Islam datang bukan dengan penjajahan. Agama Islam tidak datang dibonceng oleh penjajahan. Datang pada al-Baib, datang pada ulama, ke bumi Minangkabau, ke bumi Sumatera, ke bumi Kalimantan, ke bumi Banjar, ke bumi Makassar, Sulawesi. Maka semuanya bersyahadat dan tidak pernah melihat agama ini datang dari mana. Karena Muhammad datang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tak ada orang takut masuk Islam insyaallah. Ustaz-ustaz jangan pakai kata-kata yang multi interpretasi. Nabi Ibrahim pertama kali disunat, umurnya 80 tahun, disunat pakai kampak. Takutlah orang masuk Islam. Mendengar kampak, ayo kerja. Sekarang sunat tidak sakit lagi. Ternyata orang kalau sunat, dia bebas dari penyakit kanker kulit. Karena di ujung senapan angka 46 itu harus dipotong. Ada bakteri-bakteri penyakit harus dibuang. Dan dalam pernikahan, ini tak layak diceritakan nih. Tapi bocoran soal sedikit. Orang kalau makan pisang kata dia, masa dimakan sama kulit-kulitnya? Oleh sebab itu orang sunat. Makanya malu-malu diam-diam mereka pergi ke rumah sakit. Mengapa? Mau sunat. Maka sunat kasih tahu, tidak sakit. Sakit sunat itu gak sakit. Sikit aja tak sakit. Padahal dia dulu berdarah-darah main layang-layang. Oleh sebab itu maka jangan pakai kata-kata yang multi interpretasi. Agama Islam, rukun Islam 5 perkara. Takutlah mereka masuk Islam. Hanya 5 perkara lah. 1 perkara 25 juta. Mendengar kata perkara dia sudah terbayang jaksa, hakim, pengadilan, pengacara. Sogok sini 25 juta, 5 perkara kali 25 125. Islam itu ada 5 elemen. Syahadat. Syahadat itu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Salat, zakat, puasa, haji. Salat itu gimana? Salat simpel aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah selesai. Jangan ceritakan. Salat itu dalam Islam ada subuh, dingin-dingin kita harus bangun. Zuhur, asar, maghrib, isya, ada qabliyah, ada ba'diyah. 50 rakaat. Oh, banyak. Janganlah menakutkan. Kalau kita wudhu, kita bersih. Nah, tengok tuh. Kau belum masuk Islam, kukumu panjang kan? Nah, orang Islam kuku pendek. Pendek. Ini kuku panjang. Oh, kuku panjang. Saya kalau sudah nengok perempuan kuku panjang, gimana dia cebok? Kuku panjang, jual bakwan. Pakai kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Islam datang membersihkan. Kita memang gayanya tidak parlente. Tidak pakai jas, tidak pakai dasi. Pakai sarung, pakai jubah, pakai koko. Tapi cebok. Ini memang pakai jas, pakai dasi, tapi tak cebok. Main parfum saja. Oleh sebab itu maka Islam mengajarkan at-tahuru satrul iman. Kesucian adalah sebagian daripada iman. Mengapa dikatakan kesucian itu sebagian dari iman? Karena tidak sah salat kalau orang tidak suci. Maka ketika Islam berkuasa, sampai-sampai semut-semut terjaga. Kambing-kambing terpelihara. Tidak boleh motong kambing. Diasah pisau di depan mata kambing. Sampai pucatlah kambing menengok mata pisau. Tak boleh menteror. Marah Nabi. Aturidu antumita amautatin. Apakah kau membuat kambing itu mati berkali-kali? Jangan asah mata pisau di depan kambing. Bawa dulu ke belakang asah baru potong. Dulu saya sangka itu datuk nenek saja yang mengajarkan, nenek mama saja yang mengajarkan. Rupanya itu adalah ajaran Islam. Tidak boleh menteror kambing. Kalau menteror kambing tak boleh, apalagi menteror ulama. Apalagi menteror aulil amri. Islam mengajarkan kelembutan yang luar biasa. Islam anti kekerasan. Islam anti narsis. Islam anti marxis. Islam anti sekuler. Islam anti liberal. Islam mengajak kita kepada kedamaian. Assalam. Selesai salat apa kita? Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fa'ayyina rabbana bis salam. Yang kita sembah itu siapa? Itu dia.
Al-Malikul Qudusus Salam. Allah Maha Keselamatan. Kalau jumpa sama orang, good morning. Jangan mau. Saya tak mau kalau ada anak-anak muda manggil. Good morning Ustaz. Good, bagus. Morning pagi. Good morning. Paginya bagus. Petangnya. Saya hanya mau menyambut Assalam. Orang Yahudi, orang Nasrani, kalau jumpa ngangkat tangan. Beda sama Islam, tetap angkat, ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datang ibu-ibu tadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Begitu Islam mengajarkan kelembutan. Tak boleh sombong, tak boleh angkuh. Ramai datang, membawa kedamaian, keselamatan. Mudah-mudahan kita termasuk yang menebarkan keselamatan itu insyaAllah. Amin. Nabi Sulaiman alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran sebagai model pemimpin Islam. Melarang pasukan tentara. Jangan lewat. Jangan lewat. Kenapa Sulaiman? Ada semut aku dengar berkata. Dia sedang memerintahkan anak buahnya. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Hai pasukan semut. Masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Takut nanti diinjak oleh pasukan Sulaiman alaihissalam. Begitu kalau umat Islam berkuasa, tidak ada semut yang terinjak, tidak ada orang yang teraniaya, karena pemimpin akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan ditanya ketika pemimpin itu naik dan berkuasa, apakah kau ikut berkontribusi? Maka ke depan hati-hati, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Tadi yang buat ceramah jam 10 kurang 10. Kini jam di Muko Ambo pas jam sebaleh kurang 10. Berarti Ambo lah ceramah 60 menit. Sesuai dengan tradisi Ambo berceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Apalagi kalau Iko seperempat menit selesai. Baik, Ambo mendapat surat tilang. Ustaz istirahat dulu. Intinya adalah kalau umat Islam tidak mementingkan politik, umat Islam akan dipimpin oleh politikus yang tak peduli kepada Islam. Allahu Akbar. Apa benar zikir bersanad bersama mengucapkan nama Allah, memuji Allah itu salah? Tak salah. Juga sambil goyang-goyang kepala. Orang yang menggoyang kepala itu ada jalan batinnya di dalam. Ditariknya dari sini. La ilaha illallah. Saya sudah tanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah. Saya sudah tanyakan kepada Syekh Mahmud Said Mamduh. Saya sudah tanyakan kepada Syekh Said Jawish. Kata mereka berzikir dengan jalan itu, kata dia tidak salah. Bukan kata saya. Kalau berguru, kalau ada sanatnya. Tapi kalau dibuat-buat jangan. Jangan gerak kepala orang, gerak pula kepala orang. La ilaha illallah, la ilaha. Ambo caliaknya bantu itu, ambo ikut pula. Kalau tidak, berzikir biasa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syekh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti menulis satu kitab tentang zikir jahar. Natijatul fikri fil jahri bidzikri. Bagaimana menggetarkan jiwa dan raga ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Banyak ibadah-ibadah sunat. Mengenal Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Awaluddin ma'rifatullah, bukan hadis Nabi. Ucapan ulama tasawuf, tapi baik. Mengenal Allah. Ketika disebut Ustaz Jalfatullah, bergetar hati. Kenapa? Karena kita kenal. Beliau kakak kelas saya senior di Mesir dulu. Kenal Ustaz dengan Jal. Ustaz Jal, kenal. Kenapa bergetar? Karena kenal. Mengenal Allah. Siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-Hayyul Qayyum. Apakah dia pernah lepas mengawasi kita? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Siapa yang bisa menolong? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apakah tahu dia perbuatan kita? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tanamkan. Yang penting makan, jangan makan syubhat, jangan makan haram. Terhijab kita dari Allah. Tertutup, jangan kasih anak makan riba. Jangan kasih anak makan ghish, tipu. Jangan kasih anak makan zalim, aniaya. Bayar hutang. Jangan zalimi orang. Jangan aniaya orang. Kenapa amalan orang tua-tua kita dulu itu banyak yang bid'ah dan tak sesuai dengan sunnah? Mana contohnya? Tahlilan.
Tahlil tak bid'ah. Tahlil mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mengirimkan bacaan Quran untuk orang mati. Sampai. Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Bersedekah untuk orang mati sampai. Hadis riwayat Sa'ad. Ummi matat. Emakku sudah mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq. Silakan bersedekah. Sedekahnya sampai. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma', memberi air minum. Adapun membuat sampai 40 hari 40 malam, tidak ada hadis Nabi, tidak ada ucapan sahabat Nabi. Itu ucapan Imam Atha dari kalangan tabi'in. Kata dia orang mati itu diuji sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah dan berkirim doa dan makanan bagi siapa yang sanggup. Yang tak sanggup jangan sampai ngutang-ngutang bubur kacang hijau, mengutang-ngutang nasi untuk membelikan orang. Bagusnya kalau ada orang meninggal, kita yang membawa makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu yusriluhum. Dia sudah sedih, sudah mati jatuh di timpa tangga. Sudahlah dia susah kematian, kemalangan. Kita pula datang, maka kita datang membawakan makanan untuk mereka. Begitu kata Nabi SAW. Apa standar baik dan buruk dalam Islam? Syariah. Sepakat satu bumi Minangkabau mengatakan ini baik, tidak baik. Sepakat mengatakan ini tidak baik, ini baik. Baik tak baik bukan karena orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ard. Kalau kau ikut cakap orang banyak, yudhilluka an sabilillah. Mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Tapi yang diikut itu adalah syariat Islam. Maka belajar agama. Betul kata Allah, ikuti. Tak betul, tinggalkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami bahawa yang hak itu hak. Beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan pada kami bahawa yang batil itu salah. Warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Dulu biasanya mengaji sebelum waktu sholat datang. Menghidupkan kaset mengaji. Sekarang datang supaya dilarang. Dan kami sedih, bingung. Kalau dilarang pakai kaset, matikan kaset, suruh anak-anak mengaji. Maka masukkan anak ke pondok tahfiz Quran. Tahfiz, SDIT, SMPIT, SMAIT. Kadang kita sedih mendengar suara bagus dari masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu masuk ke masjid, rupanya flash disk. Tahfiz Quran. Kalau kita naik kendaraan darat ke Pekanbaru sampai ke Padang Panjang, pondok tahfiz, pesantren, Diniyah Putri. Orang-orang dulu dari Riau, dari Sumatera Utara, dari Bengkulu, dari Jambi belajar kemari. Diniyah Putri, Tawalib Padang Panjang, pimpinan Gontor, Syekh Kiai Haji Imam Zarkashi. Belajarnya di mana? Dulu belajar di Padang Panjang, dikembangkan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, maka ini negeri para ulama. Orang belajar bahasa Arab dari mana? Dari Tuan Guru Mahmud Yunus. Kamus bahasa Arab Mahmud Yunus dari Padang Panjang. Oleh sebab itu maka jangan sampai kita mati, ayam mati di lumbung padi. Karena tidak memanfaatkan ilmu dari nenek moyang kita. Amalan-amalan apa yang saya harus lakukan sebagai calon ayah untuk membentuk akhlak seorang anak yang soleh? Jangan batalkan syahadat dengan perbuatan-perbuatan syirik, keji dan mungkar. Tetap jaga salat 5 waktu berjamaah. Banyak-banyak melaksanakan puasa sunat. Berdoa kepada Allah. Doa orang yang berpuasa dikabulkan Allah. Bayar zakat. Jangan sampai kau makan duit zakat sehingga kau makan haram. Istrimu yang sedang hamil tua kau suapkan makan haram karena tak bayar zakat. Banyak-banyak berinfak bersedekah. Mana plastik yang kosong tadi? Isi. Yang kelima, kalau kau sanggup pergi ke Makkah, berdoa. Tapi kalau tak sanggup, habis solat subuh, duduk di masjid, berzikir, solat sunat isyraq, sama macam pergi haji dan umrah. Bagaimana cara agar kita bisa menaikkan gairah remaja zaman sekarang? Remaja, habis pengajian, buat komunitas. Ada namanya komunitas jomblo syariah. Ada namanya komunitas pemuda hijrah. Saya akan diundang April ke Medan yang ngundang komunitas pemuda hijrah. Kemarin pulang dari Yogyakarta, ada sekelompok anak muda ngasih saya rompi hitam. Saya bilang ini salah kasih. Rompi Ustaz untuk apa rompi? Nanti Ustaz punya rompi memimpin anak-anak geng motor. Betul doa mereka.
Rompinya dia kasih, sampai di Pekanbaru diundang sama anak geng motor. Geng motor syariah. Born to ride, ride to jannah. Lahir untuk menunggang naik sepeda motor untuk masuk ke dalam surga. Kalau tadi katanya sedekah membangun istana di surga, naik apa? Naik bot. Nanti naik bot. Motornya belum ada lagi. Bagaimana caranya agar khusyuk dalam menjalankan ibadah salat? Yang pertama, ketika wudu jaga khusyuk. Ketika wudu masuk air ke mulut, makrifatkan hakikatnya, keluarlah dosa dari mulut. Ketika air menyiram muka, keluarlah dosa dari biji mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah tangan. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala sampai lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Maka tak boleh berwuduk sambil ngobrol. Tak boleh wuduk sambil cerita. Anda ambo kecek batangnya, apa dia? Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas shalihin. Dari tempat air wuduk masuk ke dalam. Tak boleh tasbih. Jangan lagi tasbih. Keratak. Jangan. Tasbih tak boleh. Tasbih boleh. Subhanallah. Datang kawan ngajak bicara. Gimana kawan? Subhanallah. Mulut menyebut, hati mengingat. Connect antara mulut dengan hati. Jangan sampai rusak. Connect. Agak-agak hilang koneksi. Dekatkan lagi. Allahu Akbar. Hamsah, dia agak-agak dengar telinga. Jangan sampai mulut diam. Ini ada orang sholat sedang diam aja. Cakap saja. Connect kan? Macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah sambil memikul padi. Kadang-kadang terpeleset ke kanan, naik balik. Kadang-kadang jatuh ke kiri, naik balik. Sama macam orang menyetir bawa mobil agak-agak naik ke trotoar, naik balik. Sama seperti bawa motor agak-agak mau naik ke tiang listrik, luruskan balik. Begitulah solat itu dijaga. Sampai kapan? Sampai salam. Selesai salam pun hati tetap dijaga, zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang tasbihnya masih tergantung di kaca spion mobil, cabut. Ini banyak mobil-mobil masuk surga sekarang. Tak jadi menjadi menantu karena berstatus tukang sampah. Bagaimana pasukan oren di mata Allah? Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga 500.000 tahun daripada engkau. Abdul Somad, kalau ada anak-anak muda mencium tanganmu, jangan kau sangka kau lebih mulia daripada mereka. Mereka jauh lebih mulia. Mereka lebih ikhlas. Mereka lebih bersih. Mereka lebih tulus. Jangan pernah merasa diri kau lebih mulia. Man kana fi qalbihi, tidak akan masuk surga, tak mencium bau surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Nampak anak muda, kalian belum ada dosa anak muda, sedangkan aku sudah bergelimang dosa. Umurku sudah 40 tahun, dosaku banyak. Aku lapendos, lelaki penuh dosa. Saya mau bertanya bagaimana cara menghadapi dosen yang tak mengizinkan kita keluar untuk sholat. Padahal azan sudah berkumandang. Ini harus ada 3 yang sejalan. Pertama, pihak penyusun jadwal, administrasi, rektorat, dekanat, jurusan. Yang kedua, dosen, mahasiswa. Mahasiswanya ngaji, dosennya Abu Jahal, Abu Lahab, tak bisa. Mahasiswa, dosennya ngaji, mahasiswanya hantu pun tak bisa. Dosen sama mahasiswa sudah sepakat baik, tapi pegawai, pencatat, pengurus, pembuat jadwalnya tak bisa. Ini harus Islam ketiganya. Maka dari mulai atas, rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, pegawai-pegawai harus kafah. Tadi saya ceramah di kampus. Ustadz Somad, di sini kami susun. Waktu sholat semuanya off, harus ke masjid. Pagi zikir dulu di masjid. Habis itu di lokal diawali dengan zikir. Islamisasi. Ada kampus bawa nama Islam tapi tidak Islami. Lebih baik botolnya botol minyak babi tapi isinya kecap. Daripada botol kecap isi minyak babi. Yang paling bagus botol kecap isi kecap. Kami tak nyambung Pak Ustadz. Makanya minum. Jangan sampai kurang cairan. Bagaimana cara meningkatkan daya ingat supaya tidak mudah lupa? Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu otak adalah lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia.
Nasia artinya lupa. Yang Ustaz sampaikan tadi kami lupa. Saya yang nyampaikan aja lupa. Tapi ada rekamannya. Ini alat yang merekam. Namanya siapa? Canon. Itu ada alat merekam. Sony. Itu ada merekam. Panasonic. Nokia. Maka alat ini membantu kita. Ulang-ulang balik. Hafal kaji karena diulang. Pasal jalan karena dilalui. Oleh sebab itu diulang-ulang balik. Ini yang paling serius. Diketik, di print. Muqaddimah skripsi. Umur saya 25 tahun. Saya sudah siap untuk menikah. Tapi orang tua belum mengizinkan menikah. Alasan tunggu PNS. Punya mobil, mapan. Sedangkan saya ingin menikah dan juga bekerja walaupun honor. Punya usaha sampingan toko. Saya rasa sudah siap. Berarti hukum nikah bagi saya wajib dong Pak Ustadz. Wajib. Dia untuk ngajak saya ngatakan wajib. Wajib. Bagaimana memberikan pengertian sama orang tua? Hai orang tua. Kalian yang menjaga anak jangan sampai jatuh zina. Ini anak sudah baik. Memangnya nanti kalau dia berzina dia punya hawa nafsu libido seksual. Yang menanggungnya siapa? Kalian suruh dia punya kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi. Menunggu punya kebesaran. Rumah besar, mobil besar, kebun besar. Mau dapat bini besar. Bagaimana? Memangnya kamu dulu menikah tunggu kaya? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka susah, Allah akan mengayakan mereka. Mana akidah? Itu yang dikatakan Ustaz Jalfatullah tadi. Tauhid. La ilaha illallah. Yakin bahwa rezeki di tangan Allah. Tapi tetap ada usaha. Kau usaha. Banyak berdoa. Orang tuamu, kita nanti berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan persetujuan insyaAllah. Apakah setiap mau berwudu dalam sholat harus bersuci Ustaz? Kan selalu ingin buang air kecil. Bersihkan sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada. Lalu kemudian setelah itu barulah kau berwudu. Apakah hukum kita mengikut imam yang wajib tajwidnya banyak yang tidak pas padahal? Kenapa dia bisa jadi imam? Kudeta tak berdarah. Harus revolusi. Ganti imam baru. Bagaimana teknis pelaksanaan mengqadha sholat yang tinggal? Habis sholat zuhur nanti. Qadha usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Mana dalilnya? Tulis di Google. Qadha Ustadz Sarwat. Enter. Rumah fikih. Atau Ustadz Doktor Awaluz Zikri LCMA dari Aceh. Konsultasi fikih.com. Baca itu dalil-dalil qadha. Sepakat 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tentang wajib mengqadha salat yang lama-lama tinggal. Jika pernah buat dosa harus bagaimana cara tobat, mandi tobat. Mandi tobat macam mandi wajib. Macam mana mandi wajib Pak Ustaz? Basah semuanya. Mana yang duluan basah? Terserah. Kalau salto kepala duluan. Apa hukumnya ikut koperasi? Riba. Sejuta terkumpul 100 juta. Duit dipinjamkan. Ada bunganya. Setahun dibagi hasil. Riba haram. Cabut. Berhenti sekarang juga. Jika kita miliki suami istri soleh kemudian meninggal, dapat pengganti yang kedua. Alhamdulillah. Dengan siapa kita kelak di surga? Kalau bapak suami seorang, punya istri 2, nanti di sana sama-sama istrinya berdua. Kalau 3 bertiga. Mana mau mereka? Mau, karena hatinya sudah bersih. Hatinya tak ada lagi. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut ghil, hasad, busuk hati dalam hati mereka. Bagaimana kalau seorang istri menikah dengan laki-laki, meninggal suaminya, menikah lagi, nanti di akhirat sama yang mana? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dalam bab Mazammatil Akhlaq, dia akan bersama dengan suami yang paling baik. Di antara dua itu mana yang paling baik? Yang ini, dengan ini dia. Lalu suami yang tak baik dapat mana? Dapat dia yang lain bidadari. Kalau gitu saya dapat yang tak baik adalah mobil bidadari. Bagaimana hukum mengucapkan selamat ulang tahun? Bukan perayaan pakai lilin. Habib Rizik membuatkan satu lagu khusus dengan Habib Syekh As-Sagab untuk doa orang yang berulang tahun tanpa harus meniup lilin. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberikan umurmu berkah. Semoga engkau diberikan istiqamah. Tapi juga bahkan lilin. Tak usah lagi tiup-tiup lilin. Dipasanglah lilin 70. Disuruh tiup sekali napas. Habis mati konten. Bagaimana cara mandi wajib pada bulan Ramadan? Apakah sebelum imsak atau setelah imsak? Kalau malam itu dia junub, lalu kemudian dia tertidur sampai azan subuh, maka puasanya sah.
Tapi kalau mau bagusnya, sebelum azan subuh, dia mandi supaya dia bisa sholat subuh berjamaah. Orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Begitu dalam Sahih Al-Bukhari. Dari hamba Allah yang diamanahi anak berkebutuhan khusus, cacat. Meneladani jejak Rasulullah. Satu, bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabat umat yang berkebutuhan. Tidak dicatat amalnya. Mereka tamu-tamu Allah. Mereka disambut di dalam surga karena tak berdosa. Rufi'al qalam an salasatin, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh, anin naim hatta yastaqiz, orang tidur sampai bangun tidur, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Mereka tamu Allah, tak ada dosanya. Orang pikun yang tua, anak yang berkebutuhan khusus cacat, jaga. Itu takdir Allah Ta'ala. Rukun iman yang 6. Antuk minabillah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Takdir Allah. Terima. Ridhaka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ada orang yang dapat surga. Belum tentu dapat ridha Allah. Siapa yang dapat ridha Allah? Orang yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukumnya bagi orang tua? Belum berhasil mendidik anak berkebutuhan khusus ke jalan Allah. Kita berusaha. Saya tahu, saya paham. Kawan-kawan saya mengalami ini susah memang. Berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. 5 menit lagi. Apakah sudah lepas kewajiban seorang kakak laki-laki kepada adik perempuan satu-satunya ketika dia sudah menikah? Belum. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak-anak lajang yang soleh-soleh ini meminang adikmu, zawijuhu, nikahkan dia. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi fitnatun wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan yang besar. Datang anak lajang, nikahkan dia. Tapi kau buat fit and proper test. Ketua Ustadz Jalfatullah. Sekretaris Abdul Somad LCMA. Kami akan fit and proper test. Kamu mau nikah sama dia? Ya. Berapa hafalan Quran kamu? 3 juz Pak Ustaz. Masuk. Masuk nominasi. Kamu berapa? 10. Atau campak yang 3. Setelah nikah, keluar tanggung jawab. Tapi kalau nikah dia dengan anak geng, anak funky. Seketika itu juga dulu dia jilbabnya panjang, sekarang berubah menjadi rok setengah tiang. Tiba-tiba setelah nikah dia datang. Dulu cium tangan sama abang, sama Uda. Sekarang sudah tak tahu cium tangan. Abang sehat. Maka saat itu kita wajib mendudukkan suaminya. Duduk. Ini adik kami, anak kemanakan kami. Bukan kau dapat di tong sampah. Kenapa sampai kau biarkan dia begini? Ini batil, ini tak betul. Jangan diam saja menengok kemungkaran. Jika kita ingin serius kepada seorang, bagaimana cara kita untuk menyeriusinya? Apakah diawali dengan ta'aruf? Bagaimana langkah-langkah dan tuntunannya? Panjang ceritanya, tak cukup 5 menit. Tapi kalau mau diringkas, datangi keluarganya, datangi kerabatnya. Pak, saya mau minang anak bapak. Dengan apa? Kupinang dengan bismillah. Jangan datang sendiri, nanti kau tolak. Kira-kira bapaknya ini hobi pengajian sama siapa? Dengan Ustadz Zulkifli M. Ali. Bawa Ustadz Zul. Dengan Ustadz Jalfatullah, bawa dengan Ustadz Jal. Dengan Ustadz Somad, jangan bawa saya, jauh dari Pekanbaru. Insya Allah, tapi jangan lupa hati bapaknya itu di antara jari jemari kuasa Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Salat tahajud malam, salat hajat 2 rakaat. Ya Allah, lembutkan hati bapaknya, lembutkan hati ibunya. Engkau yang maha mengatur, antal mudabbir, engkau mengatur segala alam. Maka tolong aku, kalau memang jodoh tak kemana. Andai ditolaknya, jangan stres, jangan putus asa. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu, tumbuh 1000. Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.